Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rianti. Saya dari kelas 2D dengan dosen pengampu Bapak Ferry Julianto, SSI, MSI. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal ini adalah algoritma dalam teori graf yang menemukan suatu pohon rentan minimum untuk terhubung dalam graf berbobot. Nah, jadi nanti hasilnya itu berupa rentan minimum ya nilainya itu. Nah, yang ini artinya menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup titik di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jadi nanti akan mencari sebuah nilai, tapi di mana nilai dari pohon tersebut itu nilainya itu yang paling kecil gitu. Jadi gunanya apa? Algoritma Kruskal ini untuk mencari jumlah nilainya itu yang paling kecil, nilai atas pohonnya itu ya. Oke, dan ini ada langkah-langkah dari algoritma Kruskal. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf mulai dari sisi dengan bobot yang terkecil sampai terbesar. Jadi nanti kalau misalnya ada sebuah graf, misalnya kayak gitu kan, diurutkan dulu nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu nilai yang di sisinya ya, karena biasanya tuh ada kayak misalkan dari titik satu ke titik dua itu kan ada sisinya, itu ada nilainya. Biasanya kalau berupa di matriks berbobot kayak gitu, algebra berbobot gitu ya. Oke, lanjut yang kedua, itu ada pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Nah, tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Nah, nanti itu setelah diurutkan, itu kan nanti pasti ada yang terkecil ya. Yang paling kecil itu ya, bobotnya itu dimasukkan ke dalam pohon ya, dalam bentuk pohonnya. Tapi itu cari yang tidak membentuk sirkuit. Nah, jadi kalau misalnya walaupun dia kecil, tapi nanti jika kalau dia membentuk sirkuit, maka itu tidak sah gitu, tidak bisa dimasukkan gitu, tidak bisa ditambahkan sisinya ke dalam pohon ini gitu. Dan langkah yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n kurang 1. Nah, n adalah jumlah simpul di graf. Nah, simpulnya misalnya 10 gitu ya. Jadi nanti ada sisinya itu 9. Skala kan n kurang 1, jadi 10 dikurang 1 itu 9 misalkan seperti itu ya. Nah, di sini saya ada punya graf. Graf ini tentang nama-nama tempat PKL ya. Di sini sudah dilihat ada keterangan ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini keterangannya ada, ini jarak berapa meter dari tempat ini gitu ya. Kita lanjut. Di sini ada matrik ketetanggaannya juga, bisa dilihat ini satu sama dengan nol, emang nol ya. Satu sama 2 itu karena dia bertetangga, makanya dia nilainya satu dan sisanya nol. Begitu juga yang terusnya kalau misalnya eh, sisi ini bukan simpul ini bertetangga, sisinya bertetangga, ini misalkan satu ini bertetangga dengan dua, tapi satu tidak bertetangga dengan tiga karena nggak ada jalurnya gitu ya. Oke, di sini matrik ketetanggaan yang berbobot. Ini sama seperti tadi, cuma ini yang dituliskan bobotnya, gitu. Ini 82 kan. Nah, di sini dituliskan 82 1 sama 2. Cuma kalau misalnya yang tidak berketetanggaan itu ditulis dengan unlimited, gitu ya. Nah, ini kita mulai dengan langkah satu ya, diurutkan dulu dari graf. Ini tadi yang graf punya saya tadi, yaitu diurutkan dari angka yang terkecil atau bobot yang terkecil sampai ke terbesar. Bisa dilihat ini bobot-bobotnya sampai bobot yang terbesar 650 dan yang terkecil 29 yaitu punya 5 sama 6. Simpul 5 sama 6 yang terbesar itu punya 6, punya simpul 6 dan 2. Nah, langkah yang kedua bobot isinya terkecil. Oke, kita lihat di sini. Bobot terkecil 29 dipunya 5 sama 6. Yang untuk di sini ya, ini titik-titiknya saya beri di sini dan juga atau simpulnya saya beri di sini tapi sisinya belum diisi karena nanti kita akan mengisi ya. Nah, kita lihat di sini karena 29 itu paling kecil jadi kita tambahkan sisi di sini.
Bisa dilihat di sini ya. Dia memenuhi karena dia tidak membuat sirkuit gitu ya, karena baru pertama kali membuat simpulnya, jadi dia masih bebas ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi yang terkecil, itu kedua 70, 7 sama 8. Kita lihat di sini. Oh, jadi kita tarik garis di sini untuk yang 7 dengan 8 ya. Lalu yang selanjutnya, bobot minimum yang ketiga itu ada 82. 82 punya simpul 1 dan 2. Simpul 1 dan 2 kita lihat di sini, kita tarik garis di sini ya. Di sini nilainya 82. Oke, lanjut lagi. Nah, ada yang 90. Yang 90 punya siapa? Punya 10 sama 8. Di sini ditarik garis. Kenapa ini boleh ditarik garis? Karena dia tidak membentuk sirkuit gitu ya. Jadi masih diperbolehkan karena dia tidak membentuk sirkuit. Kecuali nanti jika dia membentuk sirkuit, selanjutnya nanti misalnya 7 ke 10 gitu, itu kan membentuk sirkuit itu kan. Itu nggak boleh gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada 100, yaitu 4 sama 6 ya. 4 sama 6 itu punya ini ya. 4 sama 6 itu 100 di sini. Dia masih memenuhi syarat diperbolehkan mau menarik garis karena dia tidak membentuk sirkuit. Oke, nah kenapa ini yang 4 sama 5 tidak dibolehkan? Karena 4 sama 5 jika ini ditarik garis, maka akan membentuk sirkuit gitu ya. Contoh, misalkan di sini saya tarik gariskan. Nah, jika saya tarik garis di sini, saya beri garis di sini, ini akan membentuk sirkuit. Ini sirkuitnya. Ya, bisa dilihat. Jadi, yang untuk eh, simpul 5 dan 6, ini tidak diperbolehkan untuk diadakan atau ditaruh di pohonnya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita langsung lompat ke yang bawahnya yang 140. 140 itu punya 8 sama 9. Kita lihat 8 sama 9. Oh, ini tidak membentuk sirkuit, jadi ini diperbolehkan. Jadi ditarik garis di 8 sama 9 gitu ya. Oke. Lanjut lagi, untuk yang 140 selanjutnya, 140 selanjutnya punya siapa? Punya 10 sama 7. Kita lihat dulu 10 sama 7. Jika kita tarik garis di sini, sebentar, jika kita tarik garis di sini maka ini akan membentuk sirkuit. Jadi ini tidak diperbolehkan, maka tidak boleh ditaruh di pohonnya ya, karena membentuk sirkuit. Jadi kita dilewati, lanjut ke 160. 160 punya siapa? Punya 9 sama 10. Kalau 9 10 sama 10 ditarik garis, akan membentuk sirkuit juga ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi karena ini dua ini tadi sudah tidak diperbolehkan, lanjut lagi ke bawah. 217. 217 ini punya 2 sama 3. Kita lihat 2 sama 3. Nah, 2 sama 3 ini karena tidak membentuk sirkuit, makanya dia diperbolehkan atau memenuhi syarat untuk masuk ke dalam algoritma kruskal ini atau ke pohon ini ya. Dimasukkan ke dalam pohonnya. Oke, lanjut lagi yang bawahnya. Kita lihat lagi yang 250. 250 ini punya 9 sama 2. Kita lihat di sini, kita tarik garis di sini. Apakah ini membentuk sirkuit? Tidak ya, ini tidak membentuk sirkuit. Bisa kita lihat di sini, ini tidak ada sirkuitnya. Oke, jadi karena ini tidak ada membentuk sirkuit, jadi boleh dimasukkan ke dalam pohonnya. Nah, ini ada lagi yang 270. 270 itu punya 7 sama 4. Kita tarik garis di sini 270 ya. Jadi kita bisa lihat ini boleh ditarik garis karena ini tidak membentuk sirkuit gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang 288 itu punya 67. 67 tidak boleh ditarik garis karena apa? Nanti dia akan membentuk sirkuit. Lagi yang 3 sama 7, 3 sama 7. Wait, sebentar. Nah, jika 3 sama 7 itu juga sama akan membentuk sirkuit. Jadi, yang membentuk sirkuit ini tidak perlu dimasukkan ke dalam pohon. Gitu ya. Saya hapus dulu sebentar ya. Ups, ada lagi sedikit. Oke, sudah saya hapus. Nah, jika sudah, kita jumlahkan panjangnya.
Yang pertama tadi ada 29, habis itu 29, 70. Habis 70 ini ada 82, 82, habis itu ada 90, habis 90 ada 100, ada 140, 217, biar 217 ini 217, 250 ini 270. Nah, ini kita jumlahkan semua dan hasilnya dapat 1248. Nah, ini algoritma Kruskalnya gitu. Ini hasil minimumnya, rentan minimum berupa rentan minimum tadi itu yang diminimalkan ya hasilnya ini paling minimum untuk seperti contohnya kami menjelajahi tempat-tempat ini gitu ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.